Osa Islam. Obrolan seputar agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam. Selamat malam. Ya, berjumpa kembali. Aneh orang ini aneh ya. Tapi hari ini aku resmi banget nih. Iya, makanya Pakai batik. kelihatan ini ya. Bagus lah ya. Sekali-kali lah ya. Menunjukkan identitas aslinya. Identitas aslinya. Karena kan Kang Ribu juga termasuk orang Pekalongan ya. Iya, Betul. benar. Asli Pekalongan. Asli Pekalongan. Iya. Ini fotokopi apa asli nih? Asli ya. Asli lah. Kalau fotokopi hitam putih. Yo, saya Nggak berarti berwarna. saya tidak berwarna ini. Saya hitam putih ya. Tapi saya lebih memilih hitam putih dan hijau Oh gitu. sama merah. Ini Iya. kan bendera. Iya. Bendera nih. Iya. Semangka. Semangka, betul. Semangat kakak. Iya, malam hari ini kita juga semangat ya, karena sudah hadir lagi di Osa Islam, obrolan seputar agama Islam. Ya Iya. Allah, akhirnya. Kenapa? Datang juga. Ya, iya. Osa Islam. Iya. lagi, ya. Hari yang kita tunggu-tunggu biasanya ya. Iya. Dan malam hari ini sudah ada Ketua FKUB Kota Pekalongan, Bapak Kiai Haji Ahmad Marzuki. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar sehat Pak Kiai nggih? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, luar No, biasa. semangat. Iya. Dan kayak gini gambarnya bagus nih. Iya. Iya. Pokoknya operator itu. Sini aja kamu, sini aja. Enggak, dibaca. Biasa Pak Kiai kita selalu riwah kalau Siaran. Siaran. Iya. Karena ya memang sekarang memang dituntut riwah. Buat berapa? Buat siaran. Ya betul. Iya, tapi saya terakhir ngelihat Pak Yai itu di lapangan Mataram. Pas hari Minggu Pak Yai nggih? Iya. Hari Minggu bareng sama Pak Wali juga doa lagi apa? Gelar doa untuk Palestina nggak Pak Yai? Bela Sama bela. Oh, Palestina. bela Palestina. Betul. Iya, ikut nggak Kang? Enggak, aku tidur. Oh iya. Lawak semalamnya di Begadang ya. begadang kok. Ada acara juga. Betul. Itu berarti itu ramai banget ya? Iya. Sampai berapa pengunjung itu Pak Yai kira-kira? Ribuan. Ribuan itu. Sampai Ribuan. ribuan ya. Full seluruh warga Kota Pekalongan. Luar biasa ya. Emang harus ya sebagai orang muslim gitu Pak Yai untuk apa ya istilahnya ya? Membela Palestina. Membela Palestina gitu. Iya, ini ya. Kita lebih tentu sebagai warga bangsa. Warga bangsa. Karena hubungan kita dengan Palestina ini punya hubungan spesifik. Tidak sekedar kita itu hanya karena kebetulan saja orang mengasumsikan Palestina itu Islam. Ya. Itu tidak juga. Ya, betul. Tidak juga ya. Karena di sana juga ada yang beragama non Muslim. Buktinya kan ketika di bom ada gereja juga. Iya kan ada gereja juga. Karena perang ini tidak melihat agama, melihatnya ya ben menang bagaimana kan begitu ya. Itu kebetulan sebelumnya kan saya menghadiri deklarasi pemilu di Polda ya. Polda terus disusul dengan peresmian Hugeng ya. Nah, malam hari saya dibel oleh teman-teman pemuda kebetulan ya saya kenal dari komunitas Arab di Pekalongan itu. Pak Marzuki besok deklarasi Pak. Ya sudah saya nunggu saja itu. Tapi besok saya tidak bisa pagi karena besok ada acara undangan yang menurut saya wajib saya datangi apa Pak ya walimah harus nih teman-teman lah ya. Nah saya biasa sih kan petang lewu kan ya Lumayan. Buat Iya. sarapan lumayan. Itu kan juga dua undangan ya. Apalagi kan kalau disuruh nyambut ada amplopnya lagi kan ya. Ya nunggu saya dulu lah. Begitu saya pulang jam 8 baru masuk rumah belum sarapan udah dijemput ya sudah saya berangkat. Aduh, nggak sempat sarapan ya? Jam sarapan berangkat. Masuk ke Mataram luar biasa. Masuk pun sudah sesak karena saya sudah terlambat ya. Sesak. Nah, ini mengapa kita begitu luar biasa terutama Indonesia. Karena ya sebetulnya apa yang kita rasakan sekarang ini bisa makan, bisa minum, tentram, nyaman, ibadah itu tidak lepas dari peranan orang-orang Palestina. Karena mereka lah yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita.
eksistensi negara di dunia ini kan kalau kita butuh pengakuan ya. Ya. Buktinya Palestina sendiri sampai sekarang itu sekalipun sudah banyak yang mengakui tapi belum bisa diakui secara internasional. Hampir sudah separuh lebih itu di PBB itu. Nah, dulu kita itu diakui oleh Palestina justru pada tahun 1944. Malah sebelum Ya, itu sudah ada yang mengakui. Kebetulan mereka itu seorang jurnalis ya. Jadi dia punya peran yang luar biasa kan, dengan tulisannya lewat koran Al-Ahram Mesir ya. Kemudian mengadakan kunjungan-kunjungan ke negara lain untuk mendukung Indonesia. Itu luar biasa namanya, yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husain. Ini jurnalis di Palestina pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian disusul oleh seorang saudagar kaya. Dia sampai membantu tidak hanya sikap tapi harta bendanya dibantu pada kita. Namanya Muhammad Ali Tahir. Itu luar biasa. Nah, maka memang sudah seharusnya menurut saya itu apa yang kita rasakan hari ini tidak lepas dari partisipasi teman kita di Palestina itu. Sedang mereka belum bisa menikmati hidup yang tenang ya. Kalau kita lihat kemarin sejak 7 Oktober itu, konflik antara Hamas dan Israel itu kan baru hari ini ya, mulai mereda sebulan penuh itu kan ya. Sebulan penuh. Nah, ini terhitung perang paling panjang di dunia itu. Sejak akhir abad 19 sampai awal 20 terus sampai sekarang ya, belum selesai. Nah, memang untuk Palestina dulu kan dikuasai Kekaisaran Ottoman atau Utsmaniyah ya. Nah, Utsmaniyah Turki itu. Setelah itu jatuh ke Inggris. Nah, di Inggris itu punya odo-odo lewat Belfastnya itu mau mendirikan negara dua bangsa, itu bangsa Arab dan Yahudi itu di Palestina. Itu dibentuk. Nah, Yahudi itu kan kalau Israel kita lihat di data itu, data statistik tahun 22 menurut negara mereka itu ada 73,6% itu beragama Islam. Itu Israel. Saya ulangi, beragama Yahudi ya. Israel ya. 11 saya. Jadi kemudian betul yang Islam 18,1%. Sisanya ya. Terus ada lagi Kristennya 1,9%. Itu Israelnya. Israel. Di Israel itu agamanya Yahudi itu ada 73,6%, sedangkan Islamnya 18,1% dan Kristen 1,9%. 6% lagi ada agama Drusel, saya tidak tahu entah apa itu. Sedangkan yang Palestina itu 93% Islam Sunni. Islam Pekalongan kemana Islam itu. Dan yang 6% Kristen. Jadi Palestina sendiri itu tidak semua Islam. Bahkan kita ingat dulu ketua yang partai PLO ya, Pembebasan Palestina itu, Labor Organization itu yang dipimpin oleh Yasser Arafat. Itu kan aslinya Nasrani. Bukan Islam ya. Betul. Jadi sejak awal itu memang ini bukan perang agama, apalagi kalau kita tarik ke atas lagi sebetulnya ini yang perang kan Abrahamic religion ya, agama Abraham, agama langit lah ya. Karena kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim itu kan dikatakan bapaknya manusia, bapaknya agama-agama. Karena di situ kita masih ingat bahwa Ibrahim itu dengan Dewi Hajar ya. Kalau istri yang awalnya kan Sarah, tapi tidak punya anak lama. Akhirnya diberi kesempatan oleh Sarahnya dicarikan istri yaitu Dewi Hajar. Konon sejarah kan seorang budak di Mesir ya, waktu itu. Nah, dari Dewi Hajar dengan Musa dengan Ibrahim ini melahirkan Ismail. Sedangkan kemudian setelah itu Sarah yang semua tidak punya anak lama itu dia punya anak
namanya SK. Hmm. Nah, Ismail inilah yang kemudian menurunkan Nabi Muhammad itu yang di Mekah itu. Nah, sedang Nabi SK yang di Palestina itu turun banyak nabi. Ya. 2 di antaranya menjadi pemimpin dunia yaitu Nabi Isa. Ya. Kristen mengatakan Yesus ya. Masih. Kemudian Musa itu kan Yahudi. Nah, itu fals sejarah. Sehingga kalau kita urut dari segi agama itu satu keturunan Abrahamic religion itu. Nah, kemudian ini terjadi perang itu tadi bukan karena agama, tapi ya karena kekuasaan, karena politik ya. Nah, orang-orang Yahudi memang kebanyakan kan orang Amerika kan Yahudi juga ya, jadi mereka mendukungnya ke Yahudi itu. Nah, ini perang itu udah habis-habisnya sejak tahun dulu lepas dari Kaisar Ottoman, kemudian ke Inggris itu dibagi itu. Bagi 2, tapi kelihatannya memang dari Yahudi pinginnya ya wis ben aku kabeh lah gitu. Nah, terjadi perang antara Palestina dan Israel. Lah di situ di Palestina sendiri kan tidak hanya satu jenis, bermacam-macam partai. Ada Hamas, ada Fatah, Hizbullah. Dari situ kalau kita melihat kejadian di Palestina, kita bersyukur di Indonesia ini. Pripun ya? Kenapa? Kita kan lebih plural ya, macam-macam orangnya, agamanya macam-macam, Lebih banyak ya. etnisnya macam-macam, supaya tapi kan Sumpah Pemuda kan bisa meresatukan seperti itu, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Itu bahkan kalau kita tengok ke belakang kan raja-raja banyak, masing-masing punya kekuasaan. Bahkan terakhir kan ketika Republik Indonesia Serikat ya, ada negara Pasundan, ada negara Jawa Timur ya, Madura, tapi itu luar biasa dengan melepaskan kepentingan masing-masing organisasi menyatu Indonesia. Dan sekarang ini jadi seperti itulah. Di sana kan tidak seperti itu, masih tidak bisa, masing-masing punya kepentingan tidak sama. Nah ini kita bersyukur lah kalau kita melihat kemarin bela Palestina di Mataram, itu saya lihat nuansa kemanusiaan. Itu yang betul seperti itu. Ini bukan nuansa agama ya. Karena kenyataannya yang dibom itu tidak hanya masjid saja. Bahkan terakhir kan rumah sakit juga dibom ya. Kemarin malam saya melihat salah satu TV swasta itu ada pegawai rumah sakit yang lolos ya. Itu dia itu orang Kristen itu di sana itu. Dia dongeng di sana. Di sana itu luar biasa, toleransinya luar biasa. Tidak ada persoalan antara Kristen dan Islam, tidak ada itu. Bahkan ketika dia mendapat bantuan dari Indonesia lewat jalur tertentu, orang Kristen itu ini saya berikan nama ya Palestina, bukan siapa-siapa itu. Nah, ini komitmen itu pegawai RS yang dari Indonesia itu luar biasa. Dia bukan Muslim, di sana tidak ada persoalan itu. Oleh karena itu ya memang kita harus sana. Sikap kita kepada Palestina ini yang mudah-mudahan ini walaupun kita dengar hanya 4 hari gencar senjata ya, mudah-mudahan diperpanjang lagi. Nah, kita harus mengubah paradigma cara pandang kita. Kita ingin bantu Palestina ya dengan doa dan harta, itu aja. Doa dan harta. Bukan lain-lain mau ke sana belum tekan dibom di sini kan ya, tidak bisa kan ya. Konyol tidak bisa seperti itu. Lagi kita bersyukur kemarin di Mataram itu saya melihat berbagai ormas itu arahnya sudah situ. Arahnya ini memang kemanusiaan, tragedi kemanusiaan. Kalau sudah hilang kemanusiaan kita tidak mikir apa-apa kan ya. Ya orang membantu itu tidak mikir. Dan tentu kita gembira ya karena kemarin saya juga menghubungi beberapa teman non-muslim ya yang ada di FKUB Kota Palu ini. Saya tanya bagaimana sikap masing-masing dari agama yang ada ini. Namun sebelumnya saya perlu menyampaikan juga, di samping kita itu diakui oleh Palestina, tapi kita harus merujuk pada pembukaan UUD 45 ya. Hal ini yang pertama itu bahwa sesungguhnya
kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini luar biasa ya. Kalau kita mengkaji ini ya, itu wah, founding fathers kita itu luar biasa. Perumusannya luar biasa. Ya. Kepentingannya tidak hanya untuk Indonesia tapi untuk dunia. Nah, ini juga mendasari mengapa bangsa kita begitu getol sampai membangun rumah sakit di sana. Itu karena misi itu. Ya. Kita tadi saya menyampaikan di dunia ini ada 193 negara yang mengakui sudah 138 negara itu. Tapi sekarang belum diakui belum. Karena kan ada negara-negara yang punya hak veto ya. Betul. Nah, sudah di situ ya. Jadi kalau sudah diakui ya selesai sudah, kita bisa hidup berdampingan. Nah ini tentu harus menggunakan diplomasi ya, kita tidak bisa maksa kita punya kemauan dengan Amerika, itu kan tidak gampang ya, tidak gampang ya. Yang maju harusnya selevel ya Pak Cina, Pak lainnya gitu. Nah, untuk menyikapi hal seperti kemarin yang terjadi, ini saya mengutip beberapa sikap ya, pertama dari Muslim. Pernyataan Muslim baik dari MUI, NU, Muhammadiyah, LDI, Irsyad, Refaiyah ini terus menentang agresi militer Israel itu ke Palestina. Ya, jadi harus lebih mengutamakan perdamaian ya. Apalagi kemarin ada isu genosida ya, penghabisan bangsa ya. Dilebur ya. Sedang dalam syariat Islam ya itu ada 5 hal yang harus kita pertahankan. Yang pertama melindungi agama. Yang kedua melindungi jiwa. Jiwa itu bagian harus dilindungi. Nah ini kan kalau genosida berarti kan sudah melanggar. Jadi kita sebagai umat Islam punya ruh ya, kita harus mempertahankan. Jangan sampai kita hidup ini kemudian ada usaha-usaha untuk melenyapkan seperti dulu yang pernah dilaksanakan di Bosnia ya, dengan cara sangat baik. Banyak perempuan yang kemudian istilahnya tidak dibunuh tapi dikembuli supaya anaknya campur dengan dapat lagi ya. Nah ini semua agama Islam dari pusat sampai bawah itu semua mengecam agresi itu. Dan yang kita bangga itu kita melihat kalau di sana luar biasa, pemerintahnya itu ya dukung, rakyatnya dukung. Tapi di luar negeri kan belum tentu pemerintah dukung. Rakyatnya diunjuk rasa, pemerintahnya tidak mendukung ya. Tapi hampir semua di dunia itu semua unjuk rasa. Unjuk rasa karena ini kita itu sekarang kan bicara kemanusiaan hati. Orang-orang di luar kita kan banyak di luar negeri, di Eropa, di mana kan tentu agamanya bukan Islam, tapi kan mainnya kan main hati, ini kemanusiaan. Kalau bicara manusia ya sudah kita tidak bisa ibaratnya kita melihat orang tabrak kita kan tidak tanya agamanya apa. Ya, begitu tabrak ya kita tolong, itu sudah refleks ya, tidak perlu ditanya akhirnya agamanya apa, Islam Pak. Lah partainya apa? Jamaahnya apa ya, orang mati pakai. Nah ini harus kita tanamkan jiwa kemanusiaan. Ya. Kemudian ini dari Paus ya di Vatikan itu juga mengecam ya, bahkan menganjurkan semua umat Katolik di dunia untuk berdoa tentang tragedi kemanusiaan di Gaza. Lalu PGI ini Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, ini mengecam, bahkan ini lebih keras, ini saya melihat videonya keras sekali ya. Kemudian mendukung kepala gereja Yerusalem agar kekerasan di Palestina segera dihentikan. Kemudian di samping mendoakan mengirimkan bantuan-bantuan. Yang ketiga matakin ini Majelis Tinggi Agama Konghucu. Juga mengutuk agresi di Palestina itu, di Gaza itu. Ya.
bahkan mendesak pada PBB supaya bertindak tegas. Ini memang Amerika sendiri kan berdiri di atas di dua kaki ya, gitu ya. Ya, ngiloni istilahnya, terus mengiloni kan ya. Kemudian Dijen Bimas Hindu, Parisada Hindu Pekalongan juga sama mengecam, mendukung Palestina, dan juga tadi itu mengutamakan pada doa. Saya melihat kemarin, saya pantau itu di beberapa vihara pura di Pekalongan itu mengadakan doa untuk kemanusiaan ya. Yang kelima, Majelis Agama Buddha Mahabudhi, itu sama ini. Mahabudhi juga mengecam agresi. Mereka mengadakan, kalau di sana itu, kalau kita kan doa bersama. Sana istilahnya itu pembacaan sutra dan mantra. Di Candi Prambanan, Candi Mendut, Candi Sewu, Candi Borobudur. Nah, semua agama yang ada di Indonesia semua mengutuk, mengecam agresi itu. Nah, oleh karena itu kita harus membela ini ya. Tadi pertama doa, kedua donasi ya. Donasi ya, kita maklumlah ketika di lapangan kita gembur-gembur ya, ada spanduk ya, lumrah lah ya. Karena ini memang fakta seperti itu, dan mudah-mudahan kalau kita mendengar berita terakhir kan ada upaya ya, gencatan senjata ya. Nah, mudah-mudahan bisa segera terrealisir, dan kita memang tadi itu mengapa kita seakan-akan pokoknya priye-priye harus kita bela kan begitu. Karena di itu kita itu merdeka karena juga adil mereka. Kita sekarang hidup nyaman, tidur nyenyak, ibadah aman, itu karena mereka gitu. Ya, jadi ya saya melihat terutama ya kemarin di Mataram itu banyak GZ ya, generasi muda luar biasa nih, luar biasa ya. Artinya sudah beda dengan generasi saya yang masih milah-milah. Sekarang udah itu, jadi rasa kemanusiaan generasi muda sekarang luar biasa, seperti itu. Ada pilah-pilah udah ada itu ya. Bahkan saya melihat yang mengisi, yang orator juga di Pekalongan sudah luar biasa. Sudah semua berbagai ormas ya bisa bersatu satu panggung, merasa terpanggil. Itu saya betul-betul bangga, senang, luar biasa ini ya. Jadi itulah gambaran kemarin hampir sebulan kita merasakan ya, betapa pedih dan perih, dan kita menyaksikan sendiri suguhan-suguhan televisi, karena sekarang kan bisa lihat langsung ya, ibaratnya sendok nang Amerika tiba kan kene kerungu ya. Iya kan. Artinya bahwa aksi bela Palestina ini kan sebenarnya misi kemanusiaan dan hubungan emosional. Iya, emosional ya. Ya kalau memang ada rasa agama ya itu wajar lah. Karena al-muslim ahul muslim ya. Dan Islam itu ibaratnya satu tubuh. Kalau yang satu sakit, semua kan sakit. Kita misalnya sakit mata ya, ini kan yang lain juga merasakan sakit ya. Misalnya ketika sujud kan merasa berlipannya berat ya, tidak mungkin kemudian mulutnya berasa keweto moto dari lorong kan begitu ya. Karena lelah sakit, semua sakit. Itu kan seperti muslim, tapi ya kita harus kan rasional juga ya. Karena kita tidak mungkin sekarang itu bukan seperti dulu. Wah, saya mau berangkat ke sana, ke Palestina, mau nyerang. Ikut perang. Itu kan dulu harap perang. Saya tinggal di ruangan, di tombolnya di ya, duel, ditangkis duel, perang, iya kan, ya itu. Ya juga kita luar biasa, ada kunut nazila, ada macam kita tadi itu doa itu, doa sama donasi itu, donasi itu kita bela, dan ternyata kita melihat negara kita ini sudah yang kedua kali untuk mengirimkan bantuan ke sana, dan sangat dibutuhkan sekali. Dan ketika saya kemarin melihat wawancara tadi itu, ya namanya Onem siapa itu, dia orang Katolik orang Kristen ya, itu luar biasa sampai seperti itu ya. Jadi perjuangannya untuk Palestina itu luar biasa, sehingga ya orang Palestina Indonesia itu ya sudah sangat dekat sekali.
apalagi ada rumah sakitnya ya, itu tentu kan biayanya dari kita dari sana ya. Iya kan, dokter-dokternya itu kita sediakan. Nah, ini kosong ini sekarang kosong. Nah, mudah-mudahan ya, terutama faksi-faksi di Palestina bisa bersatu lah, bisa bersatu, membuat satu kesepakatan. Kalau amannya ya begini, Palestina mengakui Israel, Israel mengakui Palestina, itu selesai. Jadi berayanan, lalu kita hidup berdamai. Ini yang belum bisa di situ, belum di situ. Sininya masih kenceng nggak bisa, menjadi rampung. Itu sudah panjang loh perang itu. Ya, artinya saya sampaikan sejak akhir abad 19 itu ya. Itu terus sampai kemarin sebelumnya kan tahun berapa itu sudah jeda, dalam tidak ada perang. Sudah istirahat, ini kok bisa muncul lagi ya, kemudian parah sekali ya, artinya itu dari kedua belah pihak. Tapi kalau saya baca sejarah itu panjang persoalan Palestina dan Israel, jadi tidak semudah yang kita pikirkan, sederhana itu. Bahkan tahun 67 ya, itu juga terakhir itu tahun 2021. Jadi Israel nyerang Gaza itu pada tahun 2008, 2012, 2014, 2021. Ini kan sudah ada jeda ya, 23 mulai lagi ya, kumat lagi ya. 2 tahun jedanya ya. Kayak pandemi ya. Mereka kan lama aliran pingin itu ya. Iya benar, kan ini juga atas dasar kemanusiaan ya. Bahkan kita di Indonesia sendiri berbagai macam ormas, agama, semuanya juga turut mendoakan ya Kang ya. Ya harusnya mereka yang di sana pun juga bisa ya. Gimana Mas? Iya, yang di Palestina banyak organisasi kan di sana. Seharusnya demi kemanusiaan juga harusnya bisa nih bekerja sama, kemudian juga istilahnya tadi itu untuk berdamai begitu ya. Iya sih. Nah, apa ya? Dan sampai saat ini kan ini masih genjatan berarti ya? Iya, mulai ya. Harapannya sih bisa selesai lah ya. Nah, itu dia. Soal selesai mereka yang menyelesaikan. Ya. Dan ini kan begini. Ada sebagian berpendapat boykot. Iya kan? Iya. Ini ada pendapat. Kita harus tahu. Sekarang kan boykot itu hanya merugikan sana. Iya. Tapi fakta yang ada di Indonesia ini kan misalnya pengusaha-pengusaha yang berbau Israel atau Amerika kan yang kerja orang Indonesia. Betul. Iya kan? Bisa apa saja lah, bisa apa. Itu yang kerja kan Indonesia. Iya. Kalau di boykot kan berarti juga Nganggur ya. Nah, makanya di PBNU kan lebih cenderung jangan soal boykot memboykot. Tapi bagaimana membantu dan doa itu yang paling penting. Iya. Karena sekarang global. Merek-merek dagang dari luar negeri kan di sini kan cuma nama saja, yang kerja kan orang sini juga, ya kan? Tidak mungkin orang sana kerja ke sini ya. Yang sekarang semua ya. Jadi kalau zaman dulu rasanya sudah bagus lah. Ada produk-produk roti tidak ada orang tidak mau makan. Oh ini yang buat itu dia belum tahu melengklongok pawone. Yang kerjanya bang Jawa di WKB ya. Bahkan ini kalau di boykot ya malah yang kerugian orang kita. Nah, ini kan sudah ada kemajuan berpikir terutama dari PBNU itu berarti sudah kemajuan berpikir. Ini kalau di boykot semua dagangannya ya berarti kan tidak laku, ya berarti tidak produksi, ya kalau orang kita kan yang rugi karena ini global. Karena dalam hal ini kita tidak lagi berbicara soal agama, kemanusiaan itu. Kemanusiaan itulah. Nah, karena itu ya ke depan terutama generasi muda kita harus sana berpikirnya itu. Ya, kita bukan lagi perang agama zaman dulu ada perang salib, perang macam-macam ya. Zaman Nabi ya perangannya Islam dan non Muslim itu kan seperti itu, tapi sekarang kan tidak seperti itu. Pentingannya ya ke politik, ekonomi, budaya dan sebagainya itu. Jadi boykot itu sebenarnya nggak pengaruh sampai ke sana ya, tapi justru kita sendiri yang merugi nih. Kita dapat pengaruhnya juga gitu. Iya. Iya kan? Nggak tepat lah ya untuk boykot ini berarti ya. Iya betul. Waduh,
ini nggak bisa ngebayangin kan kalau misalkan itu perang terjadi di Oh, kalau kita Kita, jangan bayangin ya, di jangan, kita, ya. jangan. Kita belum siap ya. Iya, iya. Memang langkah yang tepat untuk kita sebagai warga Indonesia yaitu tadi ya, doa dan donasi gitu aja, Donasi ya, mereka donasi lah. Karena kalau kita kembali flashback tadi itu, kita bahagia ini kan peran saudara kita Di di sana, ya. Palestina ya. Mereka sampai memberikan harta bendanya untuk kemerdekaan kita, mereka keliling mempengaruhi negara-negara Arab supaya mendukung Indonesia. Maka hubungan sana dulu dengan Soekarno ya luar biasa, sangat dekat sekali. Soekarno dengan Arab luar biasa. Oh iya. Di Arafah itu ada pohon Soekarno kan. Pohon. Nah, itu yang luar biasa. Bahkan Soekarno juga menghormati sekali. Saya pernah membaca itu ketika Soekarno mau ziarah ke Madinah itu kan dia merangkak itu. Oh. Semua besar dilepaskan, dia merangkak, ditanya kenapa. Muhammad pemimpin dunia. Saya bukan apa-apa gitu. Saya harus betul-betul menghormati. Ya Soekarno di Arab itu terkenal sekali. Nama jalan, nama macam-macam gitu. Ya, karena dulu kan beliau penggagas KA ya, Konferensi Asia Afrika ya. Itu kan beliau itu. Nah, jadi apalagi memang Indonesia luar biasa. Saya sendiri berbahagia kemarin mendengar bahwa bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa di UNESCO. Kan, ya. Wah, luar biasa itu. Ya, mendunia gitu. Selangkah lebih maju lah. Iya. Artinya bisa sangat mungkin nantinya di konferensi-konferensi PBB bahasa Indonesia digunakan. Iya. Kan? Nah ini tinggal mendorong bagaimana PBB mengakui itu loh. Ya itu kayaknya Berat banget ya. berat banget. Padahal kalau kita hitung dari 193 negara kan kurang dikit lagi nih. Sedikit lagi. Nah, iya, yang tinggal mengakui ya. Itu nggak bisa diputus aja secara ini. Ada veto. Misalnya ini ya, misalnya diputus, tapi 5 negara kan punya hak veto. Oh ya, nggak bisa ya. Di Inggris, Amerika, kemudian Cina ya, itu ada kan. Sana begitu hak veto kan ya sudah selesai. Nah, seperti itu. Nah, saya malah pernah berpikir gawe DWP PBB ini PBB tandingan. Iya. Jangan Amerika. Tidak bisa kan ya. Iya ya. Susahnya itu ya. Iya memang sih ya. Ketika kita bicara tentang geopolitik tidak lepas dari katakanlah misalnya peran PBB bagi masyarakat dunia itu kan. Sekalipun memang yang namanya PBB tidak pernah membahas mengenai perang itu ada urusannya dengan agama atau tidak itu. Di luar itu ya. Makanya nah ini dia misi kemanusiaan ini memang wajib kita kawal ya karena apa yang kita yakini pun di dalam Islam, ajaran Islam sendiri kan sudah jelas bahwa seluruh bangsa itu punya hak yang sama. Iya. Nah, ini gimana ya cara menyuarakan itu supaya masyarakat seluruh dunia itu tahu gitu loh ya. Memahami itu katanya. Ya itu karena kan begini, memang tidak mudah sih ya. Tapi saya melihat kalau dari bawah masing-masing itu bahwa perorangan lah tadi ada hifdzuddin, hifdzun nafsi, hifdzul mal, ada hifdzul irdi, maksudnya itu penjagaan atau pembelaan pada hak pribadi, hak harta, hak harga diri itu kan semua orang punya. Ya kan? Semua orang punya bahkan saya memetik satu hadis dari Nabi itu dikatakan al-mu'min man aminahun nas ya ala amwalihim wa anfusihim karena salah begitu. Jadi beginilah agamaannya, orang yang beriman itu harus mampu membuat aman orang lain. Nah sekarang kalau kita perluas bahwa orang beriman ini kan tidak hanya Islam. Iya. Iya kan? Iya. Orang beragama itu memang kan beriman. Apa itu agamanya non muslim, kan beriman. Nah coba kalau misalnya ini kan kita tahu bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Artinya inti ajaran Islam itu untuk orang dunia. Ya. Bukan untuk orang untuk Islam Kalongan, orang Arab, orang
apa Indonesia itu bukan. Kan kita sepakat saya mengatakan rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Memang betul dalam Fatihah kan alhamdulillah rabbil alamin. Alamin kan semesta. Semuanya. Bahkan kurang yakinnya itu Allah mengatakan bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya apa? Sekalipun dia tidak bukan Islam kan masih mendapat kasih sayang. Rahman itu. Maka jangan mustahil kalau kemudian kadang-kadang kita itu kayak orang tahu sembahyang kok sugih mereka gitu ya. Orang diberi orang agama pada aku tidak begitu, itu mah hak Gusti Allah lah. Ini wawasan seperti itu harus kita kembangkan ya. Artinya bahwa bagaimana Islam ini betul-betul bisa universal, bukan milik perseorangan. Tadi itu saya mengatakan kalau hadisnya kan al mukmin itu kalau kita lihat lagi ya wa mukmin. Hanya kita ngomong mukmin ya Islam kan begitu. Dan kita terjemahkannya orang yang beriman. Nah siapa? Ya kan banyak. Yang beragama. Orang beragama Nah kalau setiap orang yang beragama itu sudah punya komitmen bahwa saya harus membuat aman orang lain. Nah coba orang Amerika misalnya apapun agamanya dia sudah punya prinsip saya harus membuat aman orang lain, luasnya bangsa lain. Kalau semua sudah seperti itu luar biasa, ya kan? Nah, ini misi seperti ini kita sebagai orang Islam yang harus kita kembangkan. Bagaimana tanpa membawa label agama, tapi orang punya sikap saya harus berbuat aman pada orang lain. Ya, itu ini konsep Islam yang luar biasa. Ya, seakan-akan kalau kita melihat apa lafadznya al mukmin, al mukmin mereka ngomong Islam ya, orang mukmin kan Islam gitu ya. Tapi saya mencoba ya saya jelaskan karena Islam rahmatan alamin ya sampai yang merasa beriman. Baik itu mau orang Buddha, mau Hindu, mau Kristen, Katolik, kalau dia merasa beriman ya dia harus punya komitmen bagaimana membuat orang lain aman juga. Sampai misalnya orang Israel lah. Kalau dia itu merasa beriman, apalagi dia beragama Yahudi ya, agama Nabi Musa dulu kan ya, itu kalau dia betul-betul menghayati saya harus membuat aman orang lain, karena apa namanya orang yang beriman ya itu harus begitu. Saya tidak boleh menyerang. Nah emangnya kan tidak mudah, tapi minimal kalau ada satu keyakinan seperti itu kan ya lumayan lah ya. Nah, tidak mudahnya apa karena orang kan punya haus kekuasaan, punya politik, ada dagang macam-macam di situ itu. Nah, jadi kalau kita memandang itu kan enak ya. Oh iya kita berbuat orang lain bisa aman lah. Jangan kita kemudian membuat menambah-nambah kerusuhan. Dan saya melihat sekarang itu generasi ke depannya luar biasa. Ini kan masih angkat-angkatnya GZ ya. Saat semua itu kepada karena memang bonus demografi kan kebanyakan dari generasi muda itu. Ya kita arahkan ke sana supaya kehidupan ke depan mungkin saya menjenengan sudah tidak ada itu kan sudah berubah menjadi dunia yang aman ya gitu. Ya, harapannya seperti itu sih. Tapi benar ya, yang susah itu memberikan apa ya pemahaman tentang orang yang beriman bisa memberikan aman orang lain gitu Kang ya. Nah artinya gini juga Pak Yai, berarti kalau misalkan ada apa namanya orang yang ngaku beriman tetapi justru nggak bisa membuat orang lain merasa aman. Berarti keimanannya bisa diragukan. Ya begini kan proses. Iya, jangan langsung dijudge ya. Mau kalau begitu, ya itu sih di ajaran kita kan sudah banyak sih. Di Nabi lebih tegas, wallah la yu'min, demi Allah tidak beriman, tidak beriman sampai kata aja seperti itu. Diulang ya. Siapa orang yang menyakiti tetangganya, itu kan wallah itu udah pakai sumpah itu, ya pakai wallahi la yu'min kata Allah. Orang iman lah sopo, ya ki wong sing ora nyakiti tanggane, orang ngormati tanggane. Itu kan sederhana lihat aja itu ya. Dengan tetangga saja. Lah itu Bang ya ndak mudah Mas. Kemarin saya katakan tangga mung apa ana wit godong lembran tanggane itu kan juga ndak mudah betapa ya ternyata konsep iman ndak semudah itu. Jadi sekarang kalau kita punya tanduran glembreng tanggane dipotong jengkel itu kan masih
belum beriman ya proses ya, makanya terus dinamika agama itu tidak habis-habisnya untuk menjadi orang yang baik kan makanya ya sulit ya. Ya dengan kata lain sebenarnya kalau kita berpegang pada ajaran agama Islam itu sendiri kan sebenarnya kesalehan itu tidak sebatas pada kesalehan secara vertikal tapi juga horizontal. Nyatanya ya. Karena begini, sementara ini kita masih menandai Iya. orang yang beriman itu orang yang sholat kan itu kan ya, iya kan, orang yang zakat kan masih sebatas itu. Padahal kita harus soleh sosial juga, Iya. iya kan, Iya, iya. dengan orang lain juga berbuat baik, tidak hanya itu. Sementara orang kan ukurannya itu, oh kayak sembahyang segera baik. Jawa ini masih diukur masih itu. Iya, iya, Sedang betul. yang lain-lain, wah kayak apa nawan yo gelang enggak tahu malam dia bangun malam dia sujud di hadapan Allah enggak tahu. Yeah. Kan kita enggak boleh prasangka buruk. Dan orang genah kok ae. Ya, orang ngerti mungkin nangis di hadapan Allah karena enggak tahu itu pribadi personal. Lah ukurannya masih seperti itu. Masih pakai saja kan masih ini sudah lumayan ya dulu kan. Kenceng Kalau ya? kita mau ketinggalan saleh kan untuk pecinan, sarungan kan ya, sabuan gitu ya. Lah sekarang kita lihat sih orang-orang kita tampilannya ndak orang mitayani lah, bukan biasa tuh gitu, udah pakai jas, udah pakai apa, biara. Style kendu ya. Tapi kok bicaranya luar biasa. Dia menguasai apa tafsir Quran, dia menguasai. Saya juga, wah ini ada perubahan-perubahan. Jadi kita karena apa? Ada dalil begini. Al-dhahir tadulu alal batin. Bahwa al-dhahir itu menunjukkan dalamnya. Ternyata tidak sebenarnya benar. Tadi saya mengatakan tidak sebenarnya benar. Kan sama tadi kalau orang mengatakan misalnya ada anak muda yang ngelamar datang seseorang lah. Kan kadang melihat tampilannya. Iya. Wah, saya banget itu. Kawasan oblong. Karena begitu. Padahal itu bukan ukuran. Bukan ukuran ya. Coba aja kita melihat mereka-mereka yang apa itu sekarang ini saya melihatnya dia pandai berbahasa Arab, pandai agama itu sekarang tampilannya biasa saja. Orang kayak yang membuaran atau nganggu sorban yang sorban tidak seperti itu. Ya ini bukan kita menafikan itu, tapi memang kita sekarang harus melihat orang bukan karena Fisiknya. Saya tadi mengatakan makanya ketika ada zaman Nabi Musa ada orang tampilannya tidak bagus dianggap maksiat malah masuk surga karena apa? Ternyata ketika malam itu dia itu menangis di hadapan Allah dan Allah mengampuni. Ini yang orang tidak tahu ya, tidak tahu gitu. Nah, mudah-mudahan cara pandang kita semakin lama semakin berubah dan saya melihat itu sampai itu ya artinya sekarang itu kalau dulu ada pembedaan yang bisa dalil ki yo sing pecinan, sewang ketunan, serban. Sekarang tidak seperti itu kan? Nggih. Nah, semua bisa kok. Bisa ngomong kau bisa. Nah, karena kita tidak lagi mengutamakan tampilan. Tapi kata Nabi betul ungdur malatangdur ungdur makola walatangdur mangkola. Dalam hal ini kamu perhatikan apa isi yang dibicarakan, bukan siapa yang membicarakan. Lah, biasanya kan orang tampil datang pakai sorban itu kan kadang-kadang kita kan diam semua kan ya. Wah, ini Mutosak ini sekarang kan begitu ya. Tapi kan kita sudah diajarkan banyak. Ada pepatah Arab khudil hikmah min ayyiwi'a. Ambillah ilmu dari mana saja. Dari apa saja. Itu baik kita ambil. Nah, ini masih banyak orang lebih memperhatikan sopo sing ngomong. Bukan opo omongane itu kan ini harus kita ubah. Karena kalau kita melihat sopo sing ngomong ya sing dicenderungi kita sing ngomong kayaknya Pak Tunduk kan begitu. Kayaknya orang beda lambi kan seperti begitu. Tapi kalau melihatnya opo isi omongannya ya siapapun itu baik ya kita. Nah, ini sudah ada ke sana, artinya itu orang melihat tidak hanya pada tampilan tapi pada isi. Oh, ternyata kita di bis misalnya ada
orang ngamen, oh isinya kok menyentuh luar biasa. Kalau kita melihat orangnya kan sungkan loh. Ya, cek. Tapi syairnya kok luar biasa, menyentuh. Nah kadang kita kan tidak terasa banyak mendapat ilmu dari hal-hal yang tidak kita sangka, ya kan? Tidak kita sangka itu. Nah ini kan selalu melihat apa wujud orangnya, kita kan ya tidak mau langsung kan mungkin dudu grupku, dudu CS ku kan tidak mau. Nah dengan demikian maka siapapun yang mau ngomong ya, kalau saya di FKB saya kembangkan, nah, ini bahaya diambil aja. Karena mengambil itu bukan berarti panjenengan meninggalkan hak panjenengan beragama, tidak sama sekali tidak meninggalkan, itu baik kok, sudah selesai itu. Nah ini kita bersyukur kalau kita mengamati sudah ada tanda ke sana ya. Memang kita ya persoalan apa agama, persoalan ya saya harapkan agama ini bukan menjadi sesuatu yang ada di Menara Gading, tapi dipraktekkan di masyarakat tadi itu. Nah, di mana tidak dipraktekkan, tidak hanya tek-tek belaka seperti itu. Nah, ini dengan adanya terutamanya media massa atau media apa itu radio, apa itu media sosial itu menurut saya banyak andilnya. Ya, banyak andilnya. Tinggal kita mengisi kontennya saja ya. Tapi juga yang buruk kan banyak juga, mungkin lebih banyak ya. Lebih banyak kita hati-hati itu. Harus pintar-pintar ini nih, filter nih ya. Iya, emang. Nah, ini saya jadi teringat soal kesalehan sosial dan kesalehan ritual. Suatu ketika saya membaca tulisannya Yai Mustafa Bisri, Gusmus. Ini menarik. Di tulisan itu beliau membuka dengan satu kalimat bahwa biasanya orang yang saleh secara sosial secara ritual agak kurang saleh. Demikian juga sebaliknya. Ketika dia saleh ritualnya, biasanya kecenderungannya adalah kurang saleh dalam sosialnya. Nah, fenomena ini pripun? Ya itu saya pikir memang asumsi ya, bukan kepastian lah. Ya mungkin karena memang ada seperti itu. Tapi terlepas dari itu juga saya rasa juga ada orang yang saleh ritual, saleh sosial juga ada, karena dia merasa bahwa saleh sosial ini perwujudan dari saleh ritual. Gitu. Misalnya Kiai Ahmad Dahlan lah ya. Ketika membacakan surat Al-Ma'un itu kan, ya itu kan secara ritual kan dia membaca Al-Qur'an ya, Al-Qur'an. Tapi tidak hanya dibaca seperti itu dia, tapi isi itu diwujudkan ya. Ya alam tara kaifa rabbi asal bil fil dan seterusnya itu ya. Dan kemudian timbulnya adalah kemudian aksi sosialnya kan peduli orang miskin, dikembangkan membuat yayasan kan ya, yatim apa. Nah itu memang begitu, memang kita selama ini masih banyak juga kita itu ya tidak hanya mendengar teksnya hafal. Ritual tapi ke sosialnya ada kan tadi itu ya. Ada yang misalnya non sewu ada memang betul Mas Libut, ada orang yang sosialnya luar biasa. Bahkan kalau saya menilai itu kan kadang-kadang ada orang, nah ini kemudian kan saya banyak teman ya, saya mendapat banyak pengalaman. Itu ada misalnya kebetulan penganut orang agama lain ya, itu kok saya pikir sampai telaten-telatennya mendatangi rumah jemaatnya itu misalnya ketika sakit, gimana itu sampai gitu. Bahkan kita masih ingat dulu di Jogja ya, Romo Mangun ya. Coba di Kalicode ya. Itu membangun rumah kan, ya kan? Rumah luar biasa. Itu kan sosial gede itu. Padahal dia seorang romo kan, dia seorang agamis lah, seorang agamis lah. Nah ini memang kadang salah pahami yang tidak apa, itu ada gerakan ini ya. Ya sebetulnya kan tidak seperti itu. Perentulnya karena dia orang mampu kita tolong. Nah kita harusnya jangan sampai menyalahkan nuwun sewu ini menurut saya. Kita menyalahkan nuwun sewu, saya ngomong karena kita Islam yang ngomong tadi. Ketika kita punya saudara kita, teman kita yang tidak mampu kan kita tidak pernah berpikir. Tapi ketika mereka berbuat baru kita ngomong, oh cukup piye gitu.
Tapi mengapa tidak kita, ya kan kita jaga ya, dan kita jaga. Iya. Nah, kita bukan, ini fakta yang ada tadi Mas Ribut bicara soal saleh itu ya. Ya, kita berusaha ya, mari kita ngaji ini ya dari bawah, jangan bungen tua mlebu kuping tengen metu kuping kiwa kan ya. Ini ngantuk kalau kiler tok ya. Nah, apalagi kebanyakan ngaji orang tua-tua ya, yang muda di mana tahu. Nah, ini begitu dia dapatkan tiket pengajian ya kita kerjakan. Nah, ini saya mengatakan sudah ada perubahan itu begini. Misalnya soal sedekah. Ya. Kita sekarang bangga juga ada orang yang membuka warung gratis setiap Jumat kan ada juga, ya kan? Ada, kalau saya melihat di rumah sakit di Pekalongan ada, itu ada angkringan di situ, tempat di situ disebutkan apa bisa sedekah di sini, bisa ambil di sini. Artinya mendidik orang, saya masuk di sini, ambil di sini. Nah, ini sekarang saya melihat seperti itu dibanding dulu. Betul, sekarang luar biasa, ada kesadaran yang penuh. Saya masih ingat ya, zaman ya tahun 67-an lah, saya masih SD itu. Itu memang berat. Karena apa, ekonomi juga masih sulit. Yang namanya korban Idul Adha itu masih jarang. Jarang sekali. Nah, bahkan kalau ada orang yang kaya korban itu juga tadi itu juga membaginya, distribusinya juga belum kan, masih melihat segini. Kayak kono ki ora tau langgar kayak ora lewati masih begitu. Justru tidak kemudian akan tawar-tawar di WDK melanggar seperti itu. Saya masih ingat kalau besar saya dengan adik saya rumah saya buka pintunya, saya buka semuanya dengan harapan ada yang mau kasih daging ke rumah lah gitu. Binti hampiri. Tapi ternyata tidak, ya kan ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, luar biasa. Ekonomi meningkat, kesadaran beragama juga meningkat. Dulu waktu saya kecil itu kalau korban itu yang terkenal pekajangan. Ayo delok korban ning kajangan. Buaran tidak ada. Itu tidak ada. Tidak ada. Orang pekajangan dulu delok korban orang modus sakeh gitu. Nang masjid Takwa, Takwa masjid paling gede dulu itu. Nah, itu sekitar tahun 60-an menuju 70-an lah itu. Nah, sekarang kan tidak. Sekarang itu kalau di Kota Pekalongan kan ya, kita tuh melekek daging kan ya. Iya, betul. Lah, benar WKP ya. Ya kan, fitrah juga sama. Nah, ini saya melihat sudah ada pergeseran. Saya ya sholatnya sergap ya, harus saleh sosial. Lalu masih hanya pada tataran event-event fitrah, event-event tadi sembelih ya, menyembelih hewan ya. Saya mengharap pada teman-teman yang agnia yang kaya menghitung zakat sesuai dengan aturan, jujur. Kita kan ngitung dewe, ya ngitung dewe, bagi dewe. Ya nek si hartanya cuman berapa ratus juta, ini sedikit itu. Tapi kalau udah banyak, zakatnya cuma motor siji, kadang mikir-mikir, wah kayak zakatnya gede temen. Nah ini saya yakin kalau betul-betul nuwun sewu teman-teman kita betul-betul sesuai, kan kita tidak ada yang ngawasi. Kalau ngitung dewe, dan jarang ada orang kaya ngomong kiai begini kan tidak ada, mesti dibagi dewe, iya dibagi dewe gitu. Lah ini ya kita juga bersyukur ada basnas macam-macam ya. Tapi teman-teman yang para ini itu hitunglah sesuai dengan apa sesuai aturan. Nah kalau itu dihitung betul, luar biasa, betul luar biasa. Nah sekarang ada basnas, itu kan juga belum merata. Yang dipelorot pegawai negeri. Ya kan, ini betul saya kadang mikir kok pegawai ki priye? Ya nek pas pegawai gajine ora men. Lah men terus diminta usul sama kepala satuannya. Pak saya ndak ampuh. Ya kan ngomong karo ndur. Kan ngomong dhewe kan rawani. Iya kan? Ini kayak pernyataan saya ndak sanggup. Nah, ini harus saya juga mengharapkan basnas di kota ini harus dikembangkan, tidak hanya pegawai negeri. Pengusaha-pengusaha kan. Iya kan, pengusaha jangan hanya pegawai kan tidak sama ya, sing golongan dhuwur-dhuwur ada masalah. Iya kan, sing golongan ngisor ki
ada yang utang kan ya. Iya, kadang Ini juga kan nggak terus nyampe terang ya. Iya, iya. Sabar ya. Iya, saya nggak ikut hitungan situ. Dan Oh, tadi, kayak itu ya. ya, soalnya kan saya juga dulu pas ya ini kan istri saya dulu kan juga pegawai waktu saya ngomong lah kok saudara gimana ya kan ngomong dhewe ra wane ya. Karena nanti padha karo Abdur nang kali kan ya. Wis Pak Ora kuwi wong Kalongan. Iya. Nah, ini Pasrah. Nah ini kalau kemudian pengusaha-pengusaha di Kota Pekalongan ini ya, khususnya yang Muslim itu betul-betul konsisten saya berpikiran luar biasa. Wong sekarang aja masih dari pegawai saja sudah luar biasa Nggih. pendapatannya ya. Nah, apalagi kalau ditunjang para pengusaha-pengusaha, Iya. wah luar biasa sekali. Nah tadi berarti harus kita kembangkan tadi apa sosial apa itu? Kesalahan sosial. Nah, Sosial, ya. salahnya dua lah ya, sosial ritual dan sosial itu yang harus kita kembangkan. Dan tadi kita sudah menyatakan, saya contohkan misalnya Ahmad Dahlan ya, itu kemudian munculnya beberapa ada rumah sakit, ada klinik, ada macam-macam, ada perguruan itu kan ya dari situ itu. Ya, jadi keperintahnya kan carilah ilmu, nanti kita kembangkan untuk sekolahan kan begitu ya, itu penyuluhan macam-macam itu ya. Ya seperti yang dilakukan oleh saya punya teman-teman itu begitu ya. Mereka mengembangkan untuk ikut berperan di pendidikan. Sudah ada 7 lokasi bikin PKBM gratis untuk masyarakat. Iya ya. Itu semua relawan ya. Anak-anak SMA, mahasiswa, nggak mereka bersedia untuk tidak Dengan senang dibayar. hati ya. Istimewa. Ya kita saling didik lah supaya mereka punya tanggung jawab juga secara moral, secara etika juga bahwa ya apa ya istilahnya sudah dapat pelajaran ya harus dibagi pelajaran. Iya. Iya benar. Ya, memang kalau kita melihat zaman sekarang kita sudah mulai senang lah ya dibanding dulu ada banyak anak muda sudah begitu peduli yang luar biasa. Dan saya lebih cenderung pada tadi aksi sosial itu, salah sosial itu, karena inti keagamaan di situ, di situ inti keagamaan itu. Apa artinya kalau kita hanya ritual saja tanpa diimbangi dengan sosial ya, maka mudah-mudahan lah ke depan ini seluruh lapisan lah kita pertama harus lebih mengutamakan rasa kemanusiaan. Dan itu diajarkan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam. Allah itu memuliakan manusia. Di ayat yang lain ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Kata Allah, saya ciptakan kamu dari laki perempuan, saya ciptakan kamu berbangsa, bersuku, beraneka ragam. Untuk apa? Lili ta'arafu, saling memahami, membantu, menjalani rasa kemanusiaan tanpa melihat latar belakang dan asal usulnya. Nah disitulah kemudian akan terwujud kehidupan yang baik. Ya kita menyadari, Quran pun mengatakan bahwa memang orang itu tadinya kan cuma satu, tapi kemudian berpecah-pecah. Setiap pecahan kan mengatakan saya itu paling baik saya. Yang salah baik. Ini saya melihat sudah mulai berkurang. Nun sewu, ormas A dulu, saya yang paling baik. B, ya tidak saya, hampir semuanya. Nah, tapi kemudian saya melihat sekarang sudah ada kesadaran, betul itu dalam Quran dikatakan berkelompok-kelompok kulu hisbin, setiap golongan. Tapi ada perintah wa'tasimu bihablil jami'a wal tafarraqu, bersatulah jangan bercerai-berai. Jadi ini harus kita lakukan di sini nih ya. Bagaimana kita bisa bersatu dari perbedaan ini ya, kemudian wala tafarraqu, jangan bercerai-berai apapun perbedaannya. Ini yang kita melihat. Kalau saya mengamati kebetulan perkembangan terutama di Pekalongan, saya melihat betul sudah mulai berubah lah. Orang tidak lagi berpihak ini kelompok ini kan sudah berkurang Ya dulu kan misalnya beda aja ya, daerah selatan tidak karu-karuan ya, sudah ada karu-karuan ya.
wis dipleroki minimal dipleroki tanggane kan begitu. Wah beda kayak sekarang ada orang sing penting bareng-bareng itu yang kita bagikan itu. Ini mudah-mudahan ya walaupun mungkin obrolan malam ini agak tegang ya. Dongeng dunia sih dongeng dunia ya. Tapi paling tidak kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ya tadi kita mengajak pada seluruh masyarakat di Kota Palu ini adalah kita meningkatkan rasa kemanusiaan. Yang penting sudah kita doakan ya kita umat Islam ya nganggo donga kunut nazilah macam-macam ya. Kita ada usah mikir ke yang lain, kayak dungane priros dah, tidak perlu. Kita apa orang kita tidak perlu, kita tidak tahu juga ya kita baca di toko tidak tahu juga ya. Harapan di apa orang sampai mikir orang liya, penting kita doa kita Islam ya doa Islam. Dan yang lagi ya tadi donasi itu, donasi ya, memberikan sumbangan dan ini sangat berharga bagi mereka ya. Bagaimana kita merasa tidak perih ya kalau ada sekian anak kecil perempuan yang dibantai seperti itu. Yo Pak jengkel ya teman tapi kita kan tidak mau ke sana. Lah kalau misalnya mau teriak-teriak ya silakan tapi jangan di sini di tepi laut ya. Untuk gembor sing temen di sini orang gak kukancan kan ya. Ya di sini gembor repot. Kan bisa sih kan seorang marah itu bisa hilang karena gemboran ya. Gembor. Doplong ya. Doplong nang lapangan wis ada pas ada unjuk rasa ya enggak apa-apa biar puas lah. Iya. Itu Kang. Iya. Arab gembar. Nanti aja. Saya gembarnya pas kamu lagi siaran saya gemborin dari belakang. Pernah. Hah? Pernah. Kapan? Pernah sih. Kapan? Enggak. Belum ya. Belum nanti. Habis ini tak gembor ya. Palestina. Ya kan saya melihat sih kan puas ya. Free Palestine free. Saya melihat ya mereka biar puas lah Pak Arab. Ya emosional tapi nalapan apa orang ya kan ngepel-ngepel itu tidak apa-apa. Ya biarlah kan mereka artinya semangatnya itu biar terlampiaskan ya. Tapi ya kembali ini ada masalah tragedi kemanusiaan. Tidak. Lah inilah sekarang kita melihat bangsa kita dewasa. Sekarang bayangkan kalau itu dia nggak pernah agama, orang awal di Indonesia, agamanya banyak Indonesia, ya kan repot. Ini saya melihat kedewasaan berpikir bangsa kita sudah betul-betul luar biasa. Itu bukan masalah agama. Sekarang kalau masalah agama kan jadi repot. Ngebom, masjid dibom, orang terima gereja dibom, orang terima karena bom sendiri ya kan ya. Nah, lah ini sudah luar biasa ya. Sehingga tidak terjadi kita bisa sudah solid luar biasa bangsa kita ini ya. Dan saya harapkan mudah-mudahan ya terutama ya sebetulnya saya juga enggan ya ngomong-ngomong soal pemilu ya. Kan agar orang kecil coba ya kita mudah-mudahan bisa apa ya kita ini kan sekarang begini Mas kita rakyat kita sudah enak saat kita disuguhi drama kan ya lewat televisi itu mereka drama itu saya tuh menikmati ya ya ketika debat ternyata dia bisa balas ngomongnya balas gitu. Kita sekarang kita itu penonton di tayangan kalau mereka mengatakan ini adalah rakyat tidak mungkin mereka mau berdiri rakyat tenang saja tidak ada repot apa lah itu kita saya betul-betul menikmati lah jadi kalau apa itu kita lihat diskusi saya menikmati betul ya kalau kemudian begini kan enak jadi sekarang tidak hanya apa drama Korea saja tapi sudah ada suguhan-suguhan yang lainnya kita nikmati saja lah yang nikmati yang penting kita jaga karena kalau rakyat tenang kan selesai sudah kan biasanya yang dimakan rakyatnya ngamuk ya nah kalau para pejabat tinggi uangnya dipira uang sedek otak nggak bisa kan nah itu ya saya harapkan nanti Pekalongan bisa aman lah amin. Damai ya semoga ya yang mau apa itu tugasnya masing-masing dan tentu kita berharap terutama media-media yang ada ya kita bersyukur punya RKB ya menjangkau membuatkan apa itu news yang tidak membangkitkan emosi kan ya informasi yang baik itu sangat berpengaruh ya berpengaruh.
Nah, kita bersama-sama kita bergandeng tangan dari bawah sampai ya sudah kita menikmati aja lah, menikmati lah ya, menikmati dunia seperti itulah, dunia seperti itu ya. Ya kalau begini lah, kalau kita baca Mahabharata Ramayana ya seperti itu biasa, kita nggak kaget, kaget biasa seperti itu dari dulu ya. Iya. Ya udah, kita nikmati dramanya tapi jangan baper. Nah, kita kalau baper ke Korea. Apa kok baper? Drakor. Betul, drakor. Iya, sudah jam 8 lebih nih, Kang. Matur nuwun sekali lagi, Pak Yai. Iya. Dan mudah-mudahan juga kesadaran masyarakat kita semakin meningkat ya. Amin. Dan aksi bela Palestina ini membuat kita semakin sadar akan arti kesalahan sosial. Nah itu, iya betul. Nah, kita akhiri Osa Islam sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan lagi di edisi berikutnya. Setelah ini kembali informasi-informasi yang lain bisa Anda ikuti di perjalanan Halo Kota Batik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Osa Islam. Obrolan seputar agama Islam.